Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 9 ayat 28 dan 29 demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, setelah memberitahukan tujuannya datang ke dunia sebagai manusia, yaitu menderita dan mati disalibkan untuk menebus manusia dari dosa, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya untuk menegaskan bahwa selain dia adalah manusia sejati, dia juga adalah Allah sejati yang berotoritas atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendalinya. Kemuliaannya dinyatakan dengan perubahan rupa wajahnya dan pakaiannya yang menjadi putih dan berkilau-kilauan atau bercahaya. Putih adalah simbol kesucian, hidup, terang, dan kekudusan. Bercahaya adalah salah satu cara Allah menyatakan kemuliaannya. Penampakannya bersama Musa dan Elia di dalam kemuliaan menunjukkan bahwa yang pertama, dia sedang menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama tentang dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus bukan Musa maupun Elia. Tetapi Musa sebagai pemimpin yang membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, serta Elia sebagai tokoh pembaruan ibadah umat, merupakan gambaran dari Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan membawa orang percaya kepada Allah. Yang ketiga, sebagaimana Musa dan Elia, semua orang percaya di segala tempat dan zaman pasti akan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Yang keempat, mereka bercakap-cakap tentang tujuan Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk menunjukkan bahwa pengharapan mereka tentang Mesias sebagai Raja Duniawi bertentangan dengan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudara, hanya mengakui Tuhan Yesus sebagai manusia sejati membuat banyak orang berhenti pada pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, tetapi hidupnya tidak mencerminkan jati diri sebagai anak-anak Allah. Sebaliknya, hanya mengakui dia sebagai Allah mengaburkan perannya sebagai Juru Selamat umat manusia. Kondisi seperti ini amatlah berbahaya, sebab kita bisa jatuh ke dalam iman palsu, merasa sudah diselamatkan, padahal sebenarnya tidak memiliki relasi apapun dengan Tuhan. Iman sejati mengakui dia sebagai manusia sejati, yang berarti percaya dan menerima dia sebagai satu-satunya Juru Selamat, tetapi juga sebagai Allah sejati, yang berarti mengakui dia sebagai Tuhan, yang kepadanya kita menyerahkan diri secara total dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena itu, mari kita pastikan bahwa iman kita adalah iman yang sejati, bukan iman yang palsu. Amin.